Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mau share tentang software untuk pengelolaan kurban, terutama kalau untuk panitia kurban. Tentunya laporan mengenai pertanggungjawaban hewan kurban kepada pengkurban ini terasa sulit karena banyak sekali yang harus dilakukan, terutama distribusinya kepada siapa saja, dan juga merapikan laporan menjadi sebuah dokumen yang tertata rapi. Nah, dengan software ini menjadi mudah karena software ini adanya di Telegram, jadi bentuknya bot, tidak perlu menginstal sebuah aplikasi, tinggal install aplikasi Telegram, nanti di Telegram tersebut akan muncul menunya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sapi, kambing, panitia, laporan, tentang, dan saran. Kalau kita lihat, kalau misalnya kita mau mengadministrasi, pertama kita lihat dulu apakah hewan kurbannya itu apa. Misalnya kita pakai sapi. Di sini ada beberapa menu yang bisa dilihat. Ada daftar kurban sapi, pengorban, penerima kurban, hasil timbangan kotor, foto kurban, sama update jumlah paket. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa. Ada 4 kurban berupa sapi 1, 2, 3, 4. Nah, namanya ini terserah kita. Contoh kita mau bikin kurban kelima gitu, sapi kelima gitu ya, hewan kurban sapi kelima gitu, kita kasih nama. Kemudian setelah kita tambahkan, kita bisa menambahkan nama-nama pengkurban. Misalnya untuk korban sapi kelima, saya tambahkan ini kita bisa lihat daftar pengorbannya yang sudah masuk ke sistem. Nah, kalau belum ada, maka memang belum ada, kita tambahkan namanya. Mungkin untuk kasus ini saya beri contoh untuk nama saya sendiri, jadi mungkin hanya satu nama itu boleh, atau maksimal 7 ya. Nah, setelah ditambahkan, kemudian kita cek lagi apakah nama korbannya masuk. Ya, sudah masuk. Nah, kita juga bisa melakukan penghapusan, cukup simpel, jadi tinggal masukkan aja namanya. Misalnya ini salah gitu ya, kita masukkan aja. Nah, daftar pengorban yang baru masih kosong, kita bisa nambahkan nama yang benar mungkin. Nah, ini misalnya. Nah, dari sini kita bisa melihat pengorbannya adalah Daniel Daniswara. Kemudian kita balik ke menu sapi. Dari pengorban itu kita bisa menambahkan penerimanya. Nanti pada saat kita masukkan dulu ya nama hewan kurban yang mau kita tambahkan, penerimanya siapa, penerima hewan kurban maksudnya. Nah, setelah dipotong, kemudian hewan kurban itu ditambahkan penerimanya siapa, karena kita bisa menambahkan satu persatu. Misalnya penerimanya, nah ini untuk alamat itu dikasih jeda titik koma ya. Jadi misalnya penerimanya adalah Kartika Kirana titik koma, misalnya kelurahannya aja Medokan Ayu Rungkut Surabaya misalnya. Gini, kurang A nggak apa-apa. Nah, terus kemudian kita lihat daftar penerimanya. Nah, ini untuk sapi 5 Kartika Kirana gitu, alamatnya di samping. Nah, kita balik ke menu sapi. Kita juga bisa mencatat hasil timbangan kotor. Jadi setelah dipotong-potong, kemudian kaki korban dicopot, maksudnya dipisahkan
untuk kaki dan kepala beserta jeroan. Nah, kemudian adalah kita potong-potong bagian yang untuk dikorbankan. Ini kita bisa menyimpan hasil timbangan kotornya. Misalnya di sapi nomor 5 kita bisa memasukkan, misalnya hasil timbangan yang pertama tetap kita tambahkan timbangan. Misalnya penimbangan pertama seberat 40,7 kilo misalnya gitu. Nah, kita masukkan 40,7 kilo. Kemudian kita tambahkan juga timbangan kedua ternyata 50,35 kilo misalnya gitu. Oke, nah kita bisa melihat total timbangannya berapa. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke menu. Jadi kita lengkapi semua hal. Nah, ini foto korban sapi. Nah, ini misalnya sapi 5. Nah, pada saat kita akan korban, sebenarnya yang dilakukan pertama adalah foto. Jadi update foto hidupnya. Nah, ini saya ambil langsung, jadi nggak perlu lagi kita harus foto terus kemudian upload. Kita langsung bisa lakukan penyimpanan, misalnya gini ya, foto gini, foto aja. Nah, kemudian kita upload. Misalnya gini, ini contoh fotonya ya, jadi upload gini foto hidup. Nah, ini foto sembelih. Pada saat disembelih kita bawakan sebuah foto juga. Nah, kita foto lagi. Nah, pada saat disembelih kita foto, taruhlah seperti ini, kita ambil angle yang lain. Nah, ini sebaiknya fotonya landscape ya. Kalau di contoh saya ini salah, jadi potret karena tujuan untuk perekaman supaya bagus. Nah, kita juga bisa melihat daftar foto yang terkait dengan foto korban 5. Kita tunggu, nanti dia akan ngirim. Nah, kalau sudah benar fotonya kita balik, data mengenai pengkorban sudah, penerima sudah, hasil timbangan kotor sudah, foto korban sapi sudah. Nah, setelah dilakukan packing menjadi paket, itu akan kita update berapa total paket yang siap untuk dibagikan. Nah, itu dikurangi dengan mungkin di situ ada istilahnya tulang-tulang yang nggak bisa dipaketkan. Artinya bukan hasil timbangan kotor, tapi jumlah paket yang benar-benar bisa disalurkan. Nah, ini kalau kita misalnya totalkan, misalnya kita pilih dulu sapi 5 karena kita mau ngisi yang mana gitu ya. Nah, setelah diisi kita isi lagi totalnya berapa, misalnya dihitung 250 paket ya, artinya 250 paket. Nah, ini sudah. Kemudian setelah kita sudah semua, maka kita bisa langsung melihat laporan korban. Jadi nggak perlu lagi nunggu setting-setting, tinggal pakai aja di sini. Nah, ini misalnya laporan 5, kita tunggu karena sedang diproses server. Nah, ini laporannya sudah jadi. Nah, kita tinggal pakai nih. Lalu buka. Ini masih di download ya. Nah, ini dia. Ini laporannya. Nah, sapi 5, pengkorbannya Daniel Daneswara, penerimanya adalah Kartika Kirana. Nah, ini kalau di komputer tampilannya lebih bagus, jadi tidak perlu lagi untuk ke komputer, tapi mungkin dari Word ini dikasihkan langsung ke pengkorban. Begitu update untuk aplikasi korban. Kalau untuk melihat yang lain, untuk kambing sama mirip juga seperti itu menunya. Sama. Jadi kalau kita lihat di sini ada daftar kambing dan ininya seperti ini gitu. Nah, kalau kita pengen lihat laporan kambing juga bisa. Laporan kambing untuk kambing 1 misalnya gitu.
kita juga bisa lihat ini kebetulan sudah ada datanya. Nah ini udah tinggal dilihat. Nah ini ada font yang hilang, jadi makanya tampilannya nggak begitu ini ya. Nah ini tampilannya seperti ini. Nah ini penerimanya belum diisi. Nah, kemudian juga mengenai panitia ya, jadi panitia korban juga kita balik ke menu. Panitia juga kita bisa masukkan namanya, daftar juga, daftar panitianya siapa aja gitu. Nah ini karena kosong maka tidak ada, kalau mau ditambahkan misalnya bisa. Nah, ini misalnya sebagai Ian gini ya, nanti sebagai apa dia, mungkin anggota gitu. Nah dari sini kita bisa lihat kita bisa melihat nanti daftar kepanitiaan di panitia. Begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.